dalam cerita atau sejarah di tanah Jawa, tentunya cerita dari Joko Tarub atau Ki Ageng Tarub itu tidak asing lagi bagi kita masyarakat Jawa. Karena apa? Joko Tarub sendiri merupakan garis keturunan dari Majapahit, dan Joko Tarub lebih dikenal beliau memberi istri seorang bidadari yang bernama Nawang Wulan. Di dalam cerita Joko Tarub diceritakan bahwa beliau mempunyai istri bidadari dan mempunyai anak yang bernama Nawangsih. Inilah nanti yang akan menurunkan para orang-orang hebat di tanah Jawa. Adapun tentang kisah Ageng Tarub atau Joko Tarub, tentunya nanti akan saya ceritakan. Terlebih dahulu, sekarang silakan tonton video saya. Saya akan segera memasuki ke kawasan makam dari Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub. Di dalam sejarah Joko Tarub diceritakan ketika di suatu sendang ada 7 bidadari yang sedang mandi dan berenang di sendang itu. Ketika itu Joko Tarub sedang mencari kayu. Samar-samar terdengar suara riuh rendah ketawa dari para bidadari-bidadari itu. Akhirnya pun Joko Tarub memberanikan diri untuk mendekat ke sendang itu. Ketika dia mengetahui ada 7 bidadari atau 7 wanita cantik yang sedang mandi di sendang, akhirnya timbul pikiran Joko Tarub untuk mengambil selendang yang paling bagus di antara ketujuhnya itu. Lalu selendang itu pun disembunyikan oleh Joko Tarub. Ketika para bidadari-bidadari selesai mandi, mereka pun kembali ke kayangan. Tapi apa yang terjadi? Di antara 7 bidadari itu ada 1 yang tertinggal di sendang itu. Karena dia tidak bisa terbang seperti saudara-saudaranya, karena selendangnya tidak ada alias hilang. Akhirnya bidadari itu membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menemukan selendang itu akan dijadikan suami. Lalu Joko Tarub muncul di depan bidadari itu. Mereka saling mengenalkan diri dan akhirnya pun terjalin cinta. Adapun bidadari yang tertinggal dan menjadi kekasih dari Joko Tarub itu bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan pun diajak pulang ke rumah Joko Tarub dan hidup sebagai suami istri. Di dalam menjalankan rumah tangga bersama Joko Tarub, Nawang Wulan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang manusia. Ketika Nawang Wulan hendak pergi ke hutan, dia berpesan kepada Joko Tarub untuk tidak membuka tutup tempat memasak nasi, bahasa Jawa dandang atau kukusan. Tapi apa yang terjadi ketika itu?
Joko Tarub membuka tutup dandang atau tutup kukusan yang sedang memasak nasi. Ketika Nawang Wulan datang, Nawang Wulan kaget karena yang ada di dalam kukusan ternyata masih utuh padi. Lalu akhirnya Nawang Wulan menyuruh Joko Tarub untuk membuat lesung, dan mulai saat itu juga Nawang Wulan menumbuk padi yang tersimpan di lumbung. Lama-kelamaan padinya pun semakin berkurang dan akhirnya pun habis di dalam lumbung itu. Ketika padi yang ada di lumbung hampir habis, Nawang Wulan menemukan selendang yang disembunyikan oleh Joko Tarub di bawah padi yang tersimpan di lumbung itu. Akhirnya dengan berat hati Nawang Wulan pun berpamitan kepada Joko Tarub untuk kembali ke kayangan, berkumpul dan bersatu dengan saudara-saudaranya. Ketika itu Nawang Wulan dan Joko Tarub sudah mempunyai anak bayi kecil yang diberi nama Nawangsih. Nawang Wulan pun berpesan kalau malam Nawangsih menangis, maka disuruhlah keluar rumah. Nanti Nawang Wulan akan datang untuk menyusui Nawangsih. Itulah sekilas dari cerita Joko Tarub dan Nawang Wulan. Adapun untuk silsilah keluarga dari Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub itu berawal dari Brawijaya di Majapahit. Brawijaya mempunyai anak yang bernama Raden Sahur atau Adipati Wilaktita di Tuban. Adipati Wilaktita mempunyai dua putra, yaitu yang pertama Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, dan yang kedua Roro Retno atau Rasa Wulan. Adapun Rasa Wulan menikah dengan Syekh Maulana Maghribi. Dari perkawinan beliau ini akhirnya menurunkan Ki Ageng Joko Tarub atau Kidang Telangkas. Lalu Ki Ageng Joko Tarub atau Joko Tarub menikah dengan Nawang Wulan dan mempunyai satu putra yang bernama Nawangsih. Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit, mempunyai putra yang bernama Raden Mas Bondan Kejawan atau yang lebih dikenal dengan Lembu Peteng, menikah dengan Nawangsih, putra dari Joko Tarub. Dari perkawinan beliau ini menghasilkan atau mendapatkan keturunan, yaitu Ki Ageng Getas Pandhawa. Ki Ageng Getas Pandhawa mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela mempunyai anak yang bernama Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis mempunyai anak yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan mempunyai keturunan atau putra, yaitu Raden Santri, Raden Bagus Srubut atau Raden Sutawijaya, yaitu pada tahun 1601, dan yang ketiga Raden Tompe atau Pangeran Gagak Bening. Nah, dari sinilah berawal dari Raden Bagus Srubut atau Sutawijaya ini akhirnya menurunkan beberapa putra. Di antaranya ada Raden Buger, Raden Purbaya, Raden
Joyorogo Ponorogo dan Raden Rangsang, Raden Jolang, Raden Yokrawati, Raden Krapyak pada tahun 1633. Ada Pangeran Jumilah Madiun dan ada Pangeran Pringgoloyo dan ada Pangeran Teposono. Dari Jolang dan Anyokrawati ini menurunkan yaitu Raden Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, merupakan sultan di Mataram. Begitulah silsilah dari Ki Ageng Joko Tarub atau Kidang Telangkas.